Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan catar yang membahenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki kalian tuh selalu berjalan dengan lancar. Oke, era pembangunan di kota Jawa Barat memang lagi digempur oleh Bapak Deddy Mulyadi dan juga jajarannya. Ya, dari bupatinya, wali kotanya, semua digencar, ya kan? Pembangunan. Tetapi biasalah, ketika ada seorang pemimpin yang mencoba untuk membangun provinsinya, tata kotanya agar lebih baik dan juga mampu merangkul semua masyarakatnya agar masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak mampu, mengalami kekurangan, ya, entah itu dari segi pendidikan, kemudian dari segi penghasilan yang lain-lain. Gubernur yang satu ini punya cara yang berbeda untuk membantu masyarakatnya. Keren banget ya. Dan kita harus mengakui banyak impact yang sudah dirasakan oleh warga masyarakat khususnya di kota Jawa Barat. Tetapi percaya atau tidak, setiap kali gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh beliau selalu saja mendapatkan sebuah tentangan dari lawan politik, elit, atau mungkin di bawah naungan jajarannya seperti ada bupati, wali kota, dan segala macamnya. Ada juga yang tidak mensupport dengan semua kebijakan yang beliau lakukan. Nggak jadi masalah. Karena kenapa? Karena bagaimanapun juga kita harus terima bahwa yang namanya sebuah kebijakan tidak semuanya orang akan terima. 100% angka yang kita inginkan itu biasanya ada 30%, 40%, 50%, bahkan mungkin lebih banyak yang tidak suka. Itu juga sudah biasa. Pro kontra itu menjadi sebuah hal yang menurut gue sangat wajar. Karena isi alam bumi ini diciptakan tidak semuanya siang, tidak semuanya malam, tidak semuanya air, tidak semuanya daratan, semuanya berpasang-pasangan. Kita harus terima itu. Tetapi yang jadi masalahnya adalah nggak apa-apa nggak setuju, tapi jangan ngerecokin. Kan goblok. Salah satunya adalah dengan tema topik kita kali ini memang kebetulan campur-campur, tapi ada satu hal yang menurut gue tuh kayaknya gue gondok banget deh dengan orang yang satu ini. Semua video akan gue kumpulkan menjadi satu dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Biar nggak penasaran, langsung aja kita gas, kita menuju TKP and play. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan masuk ke akun TikToknya Kang Deddy Mulyadi dulu ya, satu-satu kira-kira ada apa aja. Karena sumbernya pasti dari sini. Baru nanti kita merajalela. Kita gas. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar. Semoga sehat selalu ya. Semoga anak-anaknya disolehkan, rezekinya dimudahkan, hutang-hutangnya dilunaskan, kegalauannya segera terobati. Untuk warganet dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih atas supportnya, dukungannya terhadap kinerja yang saya lakukan. Meskipun kinerjanya belum seberapa, semoga ada manfaatnya. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Polres, Polresta, dan Poltabes di seluruh wilayah Jawa Barat yang di bawah Polda Jabar dan Polda Metro yang terus melakukan operasi bagi kepentingan penegakan disiplin pada kegiatan anak-anak untuk tidak berkegiatan di atas jam 9 malam. Semoga tradisi ini terus berlanjut dan saya melaksanakan kegiatan seperti ini bukan baru. Dulu ketika jadi bupati tahun 2015, sekolah di Purwakarta malah waktu itu sudah jam 6 pagi. Kemudian tidak ada VR dan sekolahnya sampai hari Jumat. Jadi apa yang saya lakukan bukan hal yang baru, sudah beruji coba selama kepemimpinan saya menjadi bupati 10 tahun. Pak, sebentar ya Pak, izin Pak ya. Karena kan sekarang ini banyak banget yang memprotes. Ya, termasuk jam malam juga ada yang memprotes. Ya, dari Bandung, dari Cirebon itu ya. Ya, apa sih, Setdiknas atau apa gitu, gue lupa. Terus juga dari pengamat, ya, pengamat pendidikan juga, si Retno mah udah nggak, jangan tanya lagi. Dia mah paling, apa ya, paling ngebacot lah kalau menurut gue. Ngebacot kasar banget. Iya, maksudnya paling vokal ketika ada kebijakan Pak Deddy Mulyadi itu udah paling vokal. Karena ketika diwawancara TV, dia bingung mau cari bahan apa yang kira-kira bisa viral. Ya, jadi mau nggak mau ya udah Pak Deddy Mulyadi itu. Apa ya yang lagi baru? Oh iya, mengenai penerapan jam. Akhirnya tuh udah tuh vokal tuh di TV diwawancara. Udah ngebacot tuh dia. Padahal hal ini sudah diterapkan sama Pak Deddy Mulyadi pada saat era beliau menjadi bupati. Dan
6.30 itu menurut gue udah hal yang wajar dan standar gitu ya. Walaupun katanya dia sudah berargumentasi semuanya berdasarkan riset. Gue juga bingung dia riset di mana gitu ya. Itu sudah bacot sekali udah. Tapi sekali lagi banyak yang tidak setuju. Itu silakan. Karena menurut gue di Jawa Barat banyak juga yang lebih setuju maksudnya gitu. Lebih banyak yang lebih setuju maksudnya. Biarin aja Pak, gas terus Pak ya. Yang ngebacot-bacot doang biarin aja Pak gitu. Biasa orang yang paling vokal dalam ngebacot. Maaf guys ya, gue gendek soalnya. Mereka tuh orang yang cuman ya jago bacot gitu Pak. Gas langsung Pak. Hasilnya tanya saja pada warga Purwakarta yang mengikuti pendidikan sesuai dengan arahan dan kebijakan yang saya lakukan pada waktu itu. Oke. Nah kemudian saya juga mengucapkan terima kasih pada jajaran Polda Jabar yang telah melakukan penangkapan terhadap kegiatan kasino yang ada di Kota Bandung. Seluruh rangkaian itu merupakan bagian dari penegakan hukum di wilayah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Pak Kapolda dan seluruh jajaran atas kinerjanya yang terus-menerus melakukan kinerja yang baik bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Tidak dalam posisi keliling Jabar, hari ini saya keliling Jakarta. Satu, bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan berbagai problem sampah di Jawa Barat, harus ada solusinya. Dan kemudian menyelesaikan juga penyegelan bangunan liar yang ada di puncak yang melanggar ketentuan hukum. Harus ada tindak lanjut. Jangan hanya bikin segel, karena tindakan nyata lebih utama dari hanya sekedar segel. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, saya ingin Jawa Barat kembali hijau, melakukan reboisasi secara menyeluruh di seluruh provinsi Jawa Barat, menghentikan berbagai penebangan hutan yang ada di Jawa Barat yang menimbulkan problem longsor, banjir, dan sejenisnya, yaitu yang terjadi seperti yang terjadi di wilayah Cianjur Selatan dan Sukabumi. Dan hari ini juga saya mengikuti rapat dengan Kemendagri bersama 10 gubernur di Provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih. Salam untuk anak-anakku yang hari ini mengikuti pendidikan kebangsaan di Barak Istimewa Dodi Klember. Barak Istimewa. Sehat-sehat anak-anakku. Semangat, kalian adalah putra-putra terbaik Jawa Barat. Mantap. Untuk kemajuan Indonesia masa depan. Salam hormat untuk semuanya. Saya terjadi di wilayah Cianjur Selatan dan Sukabumi. Dan hari ini juga saya mengikuti rapat dengan Kemendagri bersama 10 gubernur di Provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih. Salam untuk anak-anakku yang hari ini mengikuti pendidikan kebangsaan di Barak Istimewa Dodi Klember. Sehat-sehat anak-anakku. Semangat, kalian adalah putra-putra terbaik Jawa Barat untuk kemajuan Indonesia masa depan. Salam hormat untuk semuanya. Sehat. Gaspol langsung. Saya lagi berada di Cianjur Selatan dengan Pak Bupati nih. Ini warga ada yang ngeluh, sok ngomong naon, Akang sok ngomong apa? Gila keren. Ini Pak, hutan daerah kami habis semua di daerah mana daerah namanya? Pasawahan, Kecamatan Takokak. Daerah Pasawahan, Kecamatan Takokak, Kabupaten Kabupaten Cianjur. Cianjur. Ya, hutannya hutan siapa? Hutan milik perhutani Pak. Hutan perhutani. Ya, KPH Sukabumi. KPH Sukabumi. Betul. Sekarang lagi ada penebangan. Lagi ada kegiatan penebangan Pak. Dampak dari penebangan itu banjir adalah dan longsor Pak. Oh, longsor dan banjir. Oke. Buat jajaran perhutani ya, Provinsi Jawa Barat, mohon hentikan seluruh upaya penebangan di area perhutani karena menimbulkan bencana yang tidak berhenti. Ada longsor, ada banjir. Andai kata pun pohon itu adalah pohon ekonomi, saya Pemprov Jabar bersedia membeli pohon itu, tapi tidak ditebang. Yang penting masyarakat tidak mengalami bencana. Hentikan seluruh penebangan karena bencana terus melanda. Gunakanlah perasaan, jangan hanya menggunakan kepentingan ekonomi ya dan pendapatan. Sikat kalau ada urusan perhutani dari penebangan pohon tidak sebanding. Ini yang maksud gue yang disebut dengan kerja satset gitu. Nggak banyak teori, ada laporan langsung kerjain, umumin, sebutin nama, ya kan. Kalau udah di warning kayak gitu kan enak, tinggal didatengin. Kalau macam-macam telepon ya kepada petugas yang terkait, langsung sidak, sikat, babat, stop, tangkap. Gas terus lah Pak Didi lah. Ini saya di Sukabumi. Ya. Ketemu sama Nur Cahyo. Nur Cahyo. Nur Cahyo. Asli mana? Ponorogo.
Jawa. Jawa Timur. Oh, Ponorogo. Sudah 30 tahun. 30 tahun di mana? 30 tahun di tanah Sunda. Wah, ngapain? Yang mencari rezeki, mencari nafkah. Nafkah buat siapa? Istri-istri semua yang tercinta. Berapa? 3. Ya Allah. Ya. Saya satu aja belum. 3, Nggak hilang. Iya. Satu aja hilang. Suka nangis melihat bapaknya suka nangis. Kasihan. Kasihan. Ini Ya punya Allah, istri menikah 3, saya pindah-pindah satu teuing. aja enggak. Ya, Pak Gubernur tapi nikah pindah-pindah teuing ngirup na. Aduh, coba saya pengen tahu istri pertama namanya siapa? Siti Nurhayati Di mana? ada di Padepokan Jalur. Jalur itu di mana? Kita 500 meter di dia. Oke. Istri kedua Istri kedua kayak di sebelah nak. sebelah Padepokan. Ya. Jaraknya berapa? Ya paling 500 meter lah. Istri ketiga Masih mau dibejakan ya. bejakeun siap wae. Enggak, di mana pokoknya posisinya? Halus. Enggak, posisinya di Ya mana? wilayah Jawa Barat. Oke. Gitu. Udah tahu lah di Tasik. Wow. Ya udah. Susah, Oke. susah Punya 3 istri. ada yang mau. Oke. Tahun pertama kawin tahun berapa? Tahun 96. Umur berapa? 20. 20 tahun. Ya. Kawin. Ya. Istri pertama. Ya. Istri kedua Istri kedua umur 22. 2 tahun langsung kawin lagi. Nah, nikah deh. Istri ketiga. Umur 23. Aduh, Tiga. dalam Jadi, waktu ya. 4 tahun dia menikahi 3 wanita. Saya sudah hampir 5 tahun tidak satu wanita pun saya nikahin. Mana sokarunya? Alah, enggak, jangan kasihani saya. Kalau saya nggak bisa bangun jalan di Anyar Jawa, kalau saya tidak bisa bangun jalan Jabar Selatan, baru kasihan sama saya. Wes. Besok lewe, balet di video dan gambar besok lewe. Tapi kepanggih kieu teu nya. Ya, ayo mana usaha naon di Jawa Barat? Dealer. Satu Mobil. dealer, terus usaha apa lagi? Peternakan. Terus yang ketiga. Pertanian. Oke. Istrinya orang Sunda semua. Sunda sedaya. Awas ya, jangan satu Awas ya. awas. Sunda Gemah Ripawos Jinawi Tatara Harja. Jangan disakitin. Mual atuh kan. Tiga-tiganya. Yang pertama, Di kenotariatan. Notaris. Sarjana hukum, S2. Sarjana hukum, Unpad. dia notaris. Ya, Empat. ya. Anak kedua, Dokter di Surabaya di UNER. Unair, Universitas UAS. Erlangga. Ya. Oke, yang lagi koas. Anak yang ketiga, Pengusaha. peternakan ayam. Ya. Showroom. Ya. Anak yang keempat, Masuk Akmil kemarin. weh. Itu dari istri yang keberapa? 1, 2, 3. Tiga-tiganya. Boga sedayana. Ada. Itu Urang. jadi semua. Jadi sedayana. Doa anak kumaha itu, tolong saya. Urang doa mudah-mudahan sing bisa nuturkan jika Bapak Aing. Oh salah. Kumaha? Saya harus mengikuti Bapak dalam mendidik anak. Ya, siap. Anaknya Siap. sukses semua. Amin ya Allah. Tapi untuk kawin Anak terus Bapak. saya tidak mau. Enggak. Enggak, awas. 3 ya. 3 istri cukup. Jangan nambah lagi. Tos, beres. Udah, tapi anak-anaknya Hatur sukses. nuhun tanah Sunda. Oh, Iya, iya. Raja Aing. Oh, iya, Raja Aing. Kun payakun, romakum. Mas, ulah merah jam penyanyi. Ya, insya Allah. Ini saya Aduh, ulang merah jampe nyandung kan ay. Nyandung. Ini gencan Pak. Karena Pak Deddy Mulyadi kan tidak sembarangan untuk mengungkapkan rasa cinta. Iya kan? Kalau orang yang gampang nikah, berarti kan gampang jatuh cinta. Betul nggak sih cuy? Ya sebetulnya sih ada baiknya daripada berbuat dalam tanda kutip ya. Misalnya kayak jinah gitu ya. Why not gitu, mendingan nikah. Cuman maksud gue gini loh, perbandingannya ketika orang menduda lumayan lama, apalagi 25 tahun nih, belum menikah lagi. Orang akan berpikiran apa nggak gimana gitu ya. Tapi kan kalau kita mah seneng aja ya, senengnya kenapa? Karena dia lebih bebas untuk melakukan tugas-tugas. Pulang malam, kadang pulang subuh gitu kan. Ya karena totalitas gitu ya. Cuman kembali lagi kita bicara soal hati. Orang yang susah untuk jatuh cinta itu tandanya apa guys? Pada dasarnya dia itu adalah orang yang setia. Jadi ketika dia memberikan perasaannya kepada satu orang, maka dia akan setulusnya untuk memberikan cinta itu kepada satu orang. Wih, jadi nggak gampang jatuh cinta. Pak Deddy Mulyadi itu tipikal orang yang susah untuk jatuh cinta. Cuman satu-satunya wanita yang saat ini yang mencoba itu menggoncangkan hati dia. Kalian tahu siapa? Ya, terserah lah ya. Ini mah menurut gua sih. Karena ketika dilihat dia di kontennya Ibu Shirley tuh gua kayaknya dia tuh salting mulu gitu.
Walaupun ada statement dari Ibu siapa? Ibu Sherly ya, Gubernur Maluku, jangan over ya ketika kami sedang melakukan kerjasama, saling belajar, pemahaman tentang kinerja kami di lapangan sebagai seorang pemimpin daerah, itu jangan terlalu berlebihan menanggapinya. Tapi kalau memang misalnya kami, apalagi sampai menjodoh-jodohkan lah bahasa begitu. Tapi kalau misalnya kami itu suatu saat menjadi jodoh, ya kita nggak pernah tahu. Itu statementnya, itu kata-kata terakhirnya itu yang paling enak. Ya tapi kalau memang kita jodoh ya why not gitu. Oh my god. Jadi sebenarnya Ibu Sherly juga mengkagumi gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu mengkagumi dalam artian kan luas ya. Mengkagumi seorang Bapak Deddy Mulyadi itu sebagai kepala daerah atau gubernur yang sangat luar biasa, dekat dengan rakyat, ya kerjanya dengan hati gitu ya. Karena memang lebih leluasa kan. Beda guys, kerja dengan hati ke masyarakat itu lebih enak nyampenya gitu, nggak ada batasan gitu kan. Tapi kan kalau ada orang kerja, pemimpin, kerjanya nggak pakai hati, cuman sebatas ya kunjungan, ngobrol seperlunya, pergi, nggak tahu perginya kemana itu, ya kan? Ujung-ujungnya kayak kasus yang mantan itu, mantan gubernur yang ini, Jabar. Tahu-tahu kan kebongkar tuh kan, punya anu ya kan, buntelan semak gitu kan, si Pinky-Pinky. Oke lah ya, kita doakan lah ya Pak Deddy Mulyadi, semoga nanti jodohnya yang punya kriteria yang sama deh, yang pasti secara fisik juga gue sih nggak ngarepin cantik ya, tapi kalau misalnya nanti ini maaf ya, ini ada nyimpang lagi ya, kalau misalnya fisiknya lebih cantik dari yang kemarin, oh my god itu keren gitu. Panas sudah gitu kan. Sekarang banyak yang ngebahas tuh di TikTok gue, berandanya bermunculan lagi statement si mantan gitu ya. Malas gua ngebahasnya. Kenapa? Lupakan masa lalu guys, buang. Jangan ikut-ikut guys, buang. Oke, kita akan kembali ke sini. Kita topik yang lebih serius lagi. Bicara soal statement video yang awal, bahwa Pak Deddy Mulyadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Polda Metro Jaya yang sudah menggerebek kasino yang ada di Kota Bandung. Nah, sekali lagi, kasino ini sebetulnya sudah diperdebatkan. Pihak DPR RI Komisi 11 ingin, gua nggak tahu komisi berapa nih ya, pokoknya Komisi 11 ingin bahwa kasino di Indonesia itu dilegalkan. Padahal kita tahu semua bahwa yang namanya kasino, pemain itu nggak bakal ada ceritanya lo bakal kaya. Yang menang itu tetap bandar, karena semuanya sudah di set, gitu ya. Semuanya udah di set, tapi ya orang yang hobi judi susah. Mau dikasih tahu kayak gimana juga tetap aja. Dia tidak tahu bahwa ada algoritma di dalam situ yang itu bisa mainin mindset pikiran dan juga hati. Jadi hati sama pikiran kita tuh bisa di mindset gitu guys. Ketika kita dikasih menang, semangat, puk, di luar nalar. Kita yang biasanya nggak pernah megang duit puluhan juta, itu hari itu juga, detik itu juga kita megang duit puluhan juta. Bahkan bisa ratusan juta. Bahkan mungkin yang udah biasa megang ratusan juta bisa megang miliaran. Ya mungkin akan terlihat ada kenaikan di sektor lainnya Pak gitu. Kita kan kaya sekali juga dengan alamnya Pak ya gitu. Jadi ya mohon maaf nih, bukannya mau apa-apa, tapi UAE kemarin udah mau jalanin kasino Pak. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan maksudnya mereka out of the box banget gitu ininya, apanya lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Nah, kita juga pasti punya tuh out of the box pemikiran-pemikiran lainnya gitu. Ini bukan di Bapak sini, maksudnya mungkin bisa ditekankan gitu ke KL-KL lainnya. Belum pernah sejarahnya penjudi itu kaya raya. Belum pernah sejarahnya pemain judi online pun kaya raya. Yang kaya tahu gak siapa? Ya itulah kasino-kasino dan operator judi tersebut sudah pasti. Nah lucunya ya, saya percaya semua orang sadar kalau tidak ada penjudi yang kaya. Hanya masalahnya kenapa masih banyak yang main judi? Ya dong. Kalau secara logika belum ada yang melakukan testimoni. Judi membuat kaya raya. Yang aku tahu itu hanya di film-film Hong Kong. Ada betul. Ya. Dulu aku ingat dulu film Hong Kong The God of Gambler ya, kalau nggak salah itu pemainnya Choi Yun Fat ya. Nah jadi kawan-kawan ya, jangan berpikir ya, jangan mau dimanipulasi atau sadarlah. Ada tadi komen di PT saya sebelumnya, katanya kalau kurangnya gaji, kurangnya pendapatan itu membuat orang jadi ada keinginan berjudi untuk meningkatkan ekonomi. Goblok. Saya bilang
Goblok. Enggak, pertanyaannya, lah nggak semua loh yang pendapatan kecil itu tergoda untuk main judi. Artinya kan itu sekelompok orang, ya kan? Sekelompok orang. Nah, jadi menurut saya pemain judi ini, ya, pemain judi terutama online lah, saya bilang itu termasuk kelompok-kelompok orang yang bukannya bodoh loh, tapi menurut aku blow on. Kenapa saya bilang blow on ya? Karena judi ini kan, judi online ini kan, ini diatur kan, dan itu kan by komputer. Kemudian semuanya itu tentu datanya kan bisa didapatkan oleh operatornya ya, atau pengusaha atau pengada judi itu ya, judi online. Sementara zaman dulu aja waktu kita judi-judi offline yang seperti apa itu dulu zaman Menteri Sosial yang tutup itu, yang Porkas ya kan, itu kan dikumpul-kumpulin ya, itu kan manual ya, itu aja bisa bahwa yang menang itu persentasenya kecil. Apalagi sekarang udah konsepnya udah konsep computerized gitu ya. Nah, TikTok aja atau online yang lain atau media lain udah tahu kebiasaan kita, bisa dideteksi kebiasaan-kebiasaan kita. Apalagi kita mainkan di judi online. Jadi nggak mungkin lah ya, Bapak Ibu pemain judi online yang mungkin dengarkan video saya, nggak akan mungkin kamu akan kaya gitu ya. Tetapi ada beberapa orang jawabannya mungkin iseng. Nah, kalau isengnya, tapi kok bisa ya Indonesia menjadi negara tertinggi ya rakyatnya penjudi online gitu? Masa banyak orang yang iseng seperti itu? Atau banyak tukang mimpi di Indonesia kah? Sehingga kita jadi negara yang tertinggi. Nah, mungkin lewat video ini saya mau kasih tahu ke kawan-kawan yang belum pernah sejarahnya atau belum pernah saya lihat itu penjudi itu kaya raya. Yang ada adalah miskin ya. Nah, Royal Casino Mercury Bandung Nexa Supratman. Wah. Yang digerebek mungkin ini kali kasinonya mungkin, tapi yang jelas kita apresiasi sih kalau misalnya ada kasino yang digerebek ya gitu ya. Kades ini posting Viti mengatakan KDM tidak mau turun ke lokasi pergerakan tanah di lokasi Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukasani, Purwakarta. Oke, kita coba dengarkan. Apaan, Pak Lurah? Pak Gubernur, tolong atau segera datang ke Desa Pasir Munjul, karena Bapak itu kan dulu sangat dekat sama saya. Sekarang kenapa nggak saya telepon nggak direspon? Sekarang saya jadi kebingungan. Gitu aja, Pak. Tolong segera ke sini. Kadahna Pak Kades tekenging daek disetir ku batur pi orang nyarios tanah. Ngomong gitu di dinas usaha. Pak Bupati. Oh, gitu. Ngomongnya sudah ngomong gitu. Ono lagi. Kerut. Nah, gimana sih kadang ngisi atau tapi emang tadi juga kedengeran sih suaranya ya di video awal itu. Sok atau ngomong apa-apa gitu. Punya suaranya Mang Ono kan punya ciri khas ya gitu kan. Ya, menggema kerut. Aduh, Mang Ono kumaha. Coba ulangi. Kadahna Pak Kades tekenging daek disetir ku batur pi orang nyarios tanah. Ngomong gitu di dinas usaha. Pak Bupati. Oh, dititah. Ngomongnya sudah ngomong gitu. Oh, kula kerasa di piwarang piwara. Salama iya Pak Ono sok lungsur tara ka dieu. Tahu. Oh, sok tara. Nyata pernah pun on Bapak kerasa di piwarang piwara. Kula kerasa di piwara. Kan bahwa masyarakat nggak boleh lagi tinggal di lokasi itu karena membahayakan, tanahnya masih bergeser terus, bergerak terus. Dan terus kita pikirkan bagaimana caranya masyarakat direlokasi. Kita lagi siapin tanahnya. Jadi begitu Pak Kades. Pak Kades dari awal kan sudah ketemu saya toh. BPBD sudah di sini toh. Jawa Barat sudah di sini, utusan Pak Gubernur udah. Ya. Terus juga yang lainnya juga pada di sini. Ya. Semua pihak sudah dari awal sudah di sini. Ya. Jadi BNPB nasional sama Pak Gubernur. Ini mah udah percayakan saja, insya Allah selesai. Nanti kita relokasi, kita siapkan tanahnya, dan untuk rumahnya minta bantuan beliau. Iya. Oh, ini Bapak Om Zen. Om Zen ini salah satu bupati yang menurut gua ya banyak ya bupati di Jabar ini yang
satu suara dengan Bapak Deddy Mulyadi ketika ada gebrakan ini, ikutin. Ada kebijakan ini, ikutin gitu. Salah satunya adalah ini. Ada bencana ya kalau nggak salah ya di daerah tersebut, dan tiba-tiba lurah berstatement seperti itu. Jadi, wah ini kenapa nih Bapak KDM nggak pernah kesini, ya kan? Nggak pernah datang ke sini lagi. Padahal dulu teman saya itu. Ternyata yang nyetir adalah Mang Ono. Mang Ono deh, Mang Ono. Aing kerut amat gitu. Tapi gue denger dia diklarifikasi juga loh sama dia loh. Ya, gue penasaran nih. Gue coba dengerin dulu sebentar. Kalau misalnya memang pantas gue tayangin. Kalau enggak ya nggak usah gitu. Kira-kira pembelaannya seperti apa gitu? Pembelaannya. Sama gue mau lihat komentarnya. Itu yang paling penting, komentar. Ya kalau statement dia mah kayaknya nggak penting. Maaf. Komentarnya pasti, pedes-pedes pasti ya. Kedahna Pak Kades, tekenging daek disetir ku batur, pi orang nyarios nama. Ngomong gitu di dinas usaha. Pak Bupati. Oh, dititah. Ngomongnya sudah ngomong gitu. Kepala Desa Pasir Mujul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, yang kemarin wilayahnya longsor. Ada 250 korban, ada 58 rumah yang rusak berat, sisanya rusak ringan. Saya ke sana, pertama kali ke sana, baru pertama kali ketemu Pak Kepala Desa. Namanya pun sampai dengan saat ini saya belum hafal. Jadi tidak ada kedekatan antara saya dengan kepala desa tersebut. Klarifikasi. Pada saat kita memantau, meninjau, memastikan pemerintah hadir untuk membantu, ya kan saya hanya tanya apa harapan Pak Kades, dan dijawab seperti itu. Memang ada skenario? Nggak ada. Memang saya bisa nyuruh? Mana bisa, saya tidak dekat dengan Kades. Kades udah bilang, siapa Pak yang nyuruh? Mang Ono. Padahal diceplokin loh. Bupati. Bukan, siapa Ono? Siapa Ono? Klarifikasi. Saya nggak nyuruh katanya. Padahal ada suaranya. Ada suaranya. Sok ngomong Pak, sok katanya. Dan tidak mungkin saya menyuruh memberikan titah kepada Kades tersebut. Tapi intinya saya memastikan bahwa pemerintah itu hadir. Dan mungkin Kades menyampaikan seperti itu dalam kondisi yang panik. Logistik untuk makanan hari itu akan habis. Belum ada kepastian distribusi dari pemerintah. Nasib rakyatnya juga belum jelas. Ya mungkin saja Kades itu meluapkan harapannya supaya didengar. Jadi menurut saya, kalau Bupati Purwakarta ingin benar-benar mengurus permasalahan udah diurus Pasir Muncul itu, ya tidak perlu memviralkan hal-hal yang berkaitan dengan Kades yang katanya titah saya. Banyak saksi kok. Ada wakil ketua DPRD Purwakarta, ada anggota DPRD Purwakarta, ada Tagana, ada BPBD, ada staf dari desa tersebut, ada masyarakat malah. Saya pastikan tidak ada saya memberi titah kepada Kades tersebut. Tidak ada saya menyuruh Kades tersebut. Sekali lagi, saya hanya meminta harapan dari Kades tersebut, dan itu realitanya. Semoga Gubernur Bupati Purwakarta ya tidak sensi lah
terkait dengan hal-hal tersebut. Udah, intinya mah begini, dia minta mudah-mudahan agar video itu ya jangan sampai diviralkan. Ngapain sih diviralin? Dia tersinggung guys. Video dari Om Jen itu dia tersinggung. Ngapain sih diviralin? Kan ente yang nyuruh. Bapak Kades itu, Kades ya namanya ya? Ya Bapak Lurah kali ya? Iya, kepala desa ya? Kan ente yang nyuruh bos. Udah ngomong sok. Kan kedengeran di situ. Masalahnya itu nyuruh atau enggak, sudah ada keluar sebuah statement dari Bapak Kades. Siapa yang nyuruh? Mang Ono. Mau berdalih gimana lagi, orang Kadesnya udah ngomong. Ya terserah. Mau misalnya pembelaan diri ngerasa bahwa gua nggak pernah nyuruh. Wong ada kok suaranya juga, sok ngomong. Emang susah orangnya satu ini. Udah gitu, dia tersinggung. Tolong jangan disebar, ngapain nggak etis kata. Lah, situ aja bikin VT begitu. Viralin kan. Niatnya supaya nyampe ke ke Pak Gubernur. Ya kan? Tujuannya apa coba bikin VT kayak gitu nanya? Kalau bukan untuk memviralkan itu. Supaya nyampe ke Pak Gubernur. Lah sekarang diviralin balik. Malu dia. Nggak terima. Lucu sepertinya. Ya sosial media emang begitu, harus siap. Ya harus siap. Pak KDM juga kalau diserang dengan orang-orang melalui sosial media, dia terima gitu ya. Jangan sensitif lah. Lah yang sensitif mah dia sebetulnya mah. Ya kan? Ada endingnya. Ya saya harap kepada Bapak Gubernur dan juga Bapak Bupati Purwakarta kalau nggak salah ya, Om Jen lah gitu ya. Jangan sensitif ya dengan apa yang ada di dalam video itu, misalnya gitu kan, dia selalu gitu. Yang sensitif itu elu. Perasaan Pak KDM juga nggak bikin video di TikTok ngebahas ini, nggak ada. Yang ada malah karena videonya itu viral, Om Jen sebagai bupati merasa malu mungkin, merasa bahwa kok kayaknya nih desa nggak pernah ditanganin gitu, dan ternyata sebetulnya sudah ditanganin. Gitu. Dari awal kejadian, Om Jen itu langsung turun ke lapangan. Ada kok videonya di vlog-vlognya juga ada. Cuman karena memang kebetulan mungkin pada saat datang si bapak yang satu ini ke sini, ini munculin jangan muka ini deh. Ini aja nanti ya. Nanti ya. Gue nggak enak sama kalian gitu ya. Jadi pada saat kejadian, waktu ada musibah itu, tragedi itu terjadi, Om Jen tuh langsung, karena gue ngeliat di VT-nya, langsung terjun ke lapangan, tiba-tiba muncul VT ini, seolah-olah pada saat itu, oh kayaknya ada satu desa yang nggak kepegang sama saya, padahal kenyataannya nggak seperti itu. Om Jen itu sudah terjun ke lapangan. Ini kenapa orang ini bisa bikin VT seperti ini? Penasaran lah. Ditelusuri sama Om Jen, begitu didatangi langsung lurahnya. Bapak kenapa bikin video begitu? Kan kita lagi nanganin di lapangan. Ya kalau misalnya mungkin ada penanganan yang belum maksimal, ya maklum, kita kan lagi masih meminta kepada pihak provinsi. Mungkin. Sabar dulu Pak, ini semua kita akan tanganin gitu. Sekarang saya mau nanya, maksud Bapak apa bikin video kayak gitu? Bapak bukan udah jelas dari awal saya udah turun ke lapangan, misalnya gitu ya. Tiba-tiba dibuatlah video. Siapa yang nyuruh? Mang Ono. Dia yang nyuruh, dia yang sensitif sekarang. Mang Ono-nya gimana sih? Lagian juga Mang Ono, saran saya mah ya, kalau ada apa-apa tuh jangan langsung ke gubernur. Cobalah Mang Ono, ya saran saya kalau misalnya nih ada kejadian apa, musibah apa, atau memang ada perihal masyarakat yang memang perlu dibantu, mungkin Mang Ono tidak bisa membantu secara keseluruhan karena memang keterbatasan. Kan sebelum ke gubernur itu kan ada bupati, ada wali kota. Tolong dong, maksud gue tuh terjang tuh wali kotanya, misalnya nih daerah mana nih, wali kotanya siapa, bupatinya siapa, sampein. Kenapa harus gubernur? Apa-apa gubernur. Sampai sekolah-sekolah aja, misalnya ada yang bermasalah sekolah aja harus gubernur gitu. Maksud gue tuh kenapa sih tonjongnya ke gubernur gitu? Ujung-ujungnya kalau udah begini dipermalukan kan sama kadesnya sendiri kan. Siapa yang nyuruh? Omong Ono. Malu kan?
Aduh guys, berisik banget. Oke, sekarang kita mau dengerin si Empok Lela, Empok ras terkuat di Bekasi, kira-kira kayak gimana? Kita dengarkan, kita gas play. Gua punya duo boyband. Oke. Gua punya duo boyband. Kita sebut aja nama grupnya itu si Ondel. Si Ondel. Pasti kalian udah pernah ngerti dong. Oh iya. Dua CS itu, dua besti, dua bestoy, coy. Nah, coy. Besti dalam apa mereka CS-nya? Dalam membuat kerusuhan, dalam membuat onar, dalam membuat kisruh, dalam membuat penghasutan kepada warga, kepada masyarakat. The best banget itu si duo Ondel ya. Gua bilang duo Ondel. Lu pengen tahu kan siapa? Yang satu yang berKTP Jakarta, yang satu yang ini nih, yang di Jawa Barat. Yang sekarang lagi rame. Nyuruh Kades muncul buat berbicara, katanya Pak Deddy dulu tuh kita itu teman kenal deket. Kenapa sekarang kok katanya dihubungi aja sampai susah banget katanya gitu kan? Lagi kena bencana ini katanya desa muncul. Nih, lihat videonya. Harapan, Pak Lurah. Pak, ada suara Gubernur, tolong atau segera datang ke desa Pasimunjul karena Bapak itu kan dulu sangat dekat sama saya. Sekarang kenapa nggak saya telepon nggak direspon? Udah nak, Pak Kades, tekenging daek disetir ku batur, pi orang nyarios nama. Ngomong gitu di dinas usaha. Pak Bupati. Oh, diceritakan. Ngomongnya sudah ngomong gitu. Malam-malam video dari Bang Jack channel ini lewat ke beranda gua, lihat tercengang gua, terkaget pas mendengar pengakuan si Bapak Kadesnya kalau dia itu disuruh sama si Bapak yang memiliki hutan rimba itu. Lagian si Bapak Kades juga yang ngapain segala mau disuruh-suruh kayak begitu. Emang dijanjiin apa? Hah? Dijanjiin apa nyampe Bapak mau ngomong kayak begitu? Ya. Malu aja. Jangan mau Pak, Bapak ini tuh kepala desa, harus punya pendirian sendiri. Jangan mau disuruh-suruh. Jangan-jangan disuruh terjun ke kali aja mau kali ini si Bapak ya. Jangan ya Pak, harus punya pendirian. Jangan mau disetir orang. Cukup istrimu yang menyetir dirimu Pak. Yang lain mah jangan. Keenakan yang nyuruh Bapak, dia mah cuci tangan dengan sabun didi nyampe bersih. Bapak yang kena, nama Bapak yang jadi jelek. Jangan mau, jangan begitu lagi ya. Untung Bapaknya mau jujur. Udah gitu rapihin bajunya Pak ya, biar berwibawa dikit sebagai kepala desa. Bingung gua. Tapi kalau Bapak jujur mau ngomong, kalau Bapak itu disuruh masih itu gitu kan ya. Yang berinisial O. Beneran deh, jadinya gue kepikiran gitu ya, gue kok pengen ngebeli mesin pembabat rumput gitu. Pengen gue, apa gue minta kali ya sama Pak Bupati Ade Kunang mesin pembabat rumput 1 biji mah. Buat ngebersihin apa? Buat ngebersihin hutan rimba dia. Hutan rimbanya si Bapak yang nyuruh Pak Kades ini. Kali gitu, kalau hutan rimbanya dibersihin mah pikiran dia, hati dia juga jadi ikut bersih gitu kan. Takutnya dia itu pikiran sama hatinya tercemar dari akar-akar hutan rimba yang berada. Tercemar, jadinya kotor, makanya pikirannya tuh kotor mulu, hatinya tuh kotor mulu gitu kan. Iya Pak, bener Pak. Kagak ada puas-puasnya. Pengen gue gitu, atau enggak ada kagak warga yang mau patungan, ayo kita beliin mesin pembabat rumput terus kirimin ke rumahnya. Pak ini gitu Pak, coba babatin itu hutan rimbanya. Siapa tahu gitu kalau hutan rimbanya dibabatin, akar-akar yang membuat virus-virus di daerah pemikiran otaknya ke hatinya itu bisa tidak menyebar luas gitu kan. Ya kali gitu jadi bersih, ininya bersih, pikirannya bersih, hatinya juga bersih gitu. Bener, Pak. Coba lagian dilihat-liatin bikin onar melulu, enggak dia si kudel, bener-bener kata gue apa kan, yang satu otaknya yang kiri somplak, yang satu yang kanan yang somplak, makanya emang bener kalian berdua saling melengkapi, itu besti. Aduh, tapi sayang kalian berdua itu saling melengkapi, saling CS-CS-nya itu dalam dunia ketidakbenaran gitu. Itu sayangnya itu. Coba deh kalian berdua CS bestinya itu dalam dunia Sailor Moon. Dengan kekuatan bulan, kering gitu. Aduh, benar-benar dah ada-ada aja ini terkait si ini. Dua Ondel, ntar tumbul, ntar tenggelam salah satunya. Hah, udah, benar-benar. Bapak, tapi lu keren Pak Kades, udah mau mengakui siapa yang nyuruh. Dan buat Bapak yang nyuruh, udah sana lu bertapa. Orang kidul.
Kalau kidul ya bertapa. Pak Ono Surono, ini ada berita terbaru nih, unik dari Bupati Purwakarta. Oke. Yang mana Pak Ono pernah memposting salah satu video dari Kades Pasir Munjul yang terkena dampak pergeseran tanah, yang mengatakan di situ kenal sama Gubernur Jawa Barat, gitu kan. Saat ditelepon katanya nggak ngerespon gitu. Yang menariknya Pak Ono, Kades tersebut ya bertemu dengan Bupati Purwakarta, mungkin tadi siang lah ya, dimintai klarifikasi katanya, kenapa kok Pak Kades mau mengucapkan hal itu ya, karena katanya dipaksa sama Mang Ono nih. Ini kenapa Mang Ono kok maksa-maksa orang untuk membuat statement? Gak boleh itu Mang Ono. Itu kalau benar ya, berarti Mang Ono udah paksa-paksa orang. Cuman buat bikin video seolah-olah gubernur tidak memperhatikan rakyatnya yang terkena bencana pergeseran tanah. Kadahna Pak Kades Gas bang. disetir ku batur pi orang nyarios tanah. Ngomong gitu di dinas usaha. Pak Bupati. Oh, dititah. Ngomongnya sudah ngomong gitu. Oh, pula kerasa di orang piwara. Salame ieu Pak Ono sok lungsur tara ka dieu. Oh, sok tara. Nyata pernah pun on Bapak kerasa di piwara. Tah geningan kanyawan Mang Ono disetir dititah ngomongna cenah ku Mang Ono. Emang na Pak Kades teh titah ngomong naon atuh Pak Kades? Harapan Pak Lurah. Pak Gubernur, tolong atuh segera datang ke Desa Pasir Munjul karena Bapak itu kan dulu sangat dekat sama saya. Sekarang kenapa nggak saya telepon nggak direspon? Sekarang saya jadi kebingungan. Itu aja Pak, tolong segera ke sini. Atuh eta hareupeun Pak Kades teh aya Wakil Ketua DPRD Jawa Barat anu ngaranna Ono Surono. Bahkan eta nu videokeun teh Pak Ono, Pak Kades teh kunaon masih nya kudu nyenggol-nyenggol gubernur. Da eta oge meureunna Wakil Ketua Dewan teh bisa gawe nya. Eta teh wakil rakyat, lain kameramen Pak Kades. Jeung ieu teh dipostingna ku Mang Ono. Mang Ono kan Mang Ono teh wakil rakyatnya bisa merenang nyampaikan aspirasi rakyat ka Gubernur Jawa Barat Kakang Deddy Mulyadi ngan saukur mediokeun kos kieu terus diposting di sosial media nya kunaon teu ku Pak Kades langsung we Pak Kades titah selfie gitunya titah ngarekam sorangan diposting di TikTok manehna sorangan bisa meureun Pak Kades oge teu kudu disutradaraan kan ari geus kieu mah nya kami sebagai masyarakat jadi berasumsi liar namun aya warga-warga apalagi oknum Kades anu gogorokan nyalahkeun gubernur teh apakah di tukangna aya getir gitu kan. Mangga Mang Ono ditunggu penjelasan klarifikasi. Udah diklarifikasi, intinya mah tersinggung Mang Ono gitu dengan video dari Om Zen gitu ya. Ya bagus lah, tersinggung, bagus. Berarti kan dia ngerasa. Aduh, berarti bener kata Abang ini, kita tuh jadi liar gitu ya. Ini translate ya guys ya. Kalau Bapak Kades ini memang merasa ingin menyampaikan aspirasi, kan bisa bikin video gini tuh pakai pegang lah gitu ya. Ngapain jadi kameramen gitu loh, memalukan. Akhirnya ketika ngeliat video ini, opini kita tuh sebagai masyarakat liar. Jangan yang selama sering komplain-komplain ke gubernur ini ya, jangan-jangan di belakangnya ada suara dorongan gitu kan. Walaupun kita sudah dengar klarifikasinya dari Mang Ononya langsung, ya udah baper dia, tersinggung. Bagus lah. Kalau nggak bersalah ngapain harus tersinggung gitu kan? Bikin malu aja ya. Aduh, anggota DPRD. Oke, guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Dan maaf kalau durasinya rada panjang ya guys ya. Karena saya 1 hari ya absen tidak bikin video. Mohon maaf sekali lagi guys ya. Thank you so much. Saya Nurdin Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.